Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila akhiril anam. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata wa ziyadatal ilmi wal fahma wal hidayata wat taufiq alaina fi hadzal majlis. Allahumma amin. Amma ba'du. Para ikhwah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam yang berbahagia ini kita kembali mengaji sebagaimana biasanya. Dan tema kita kali ini atau kitab yang akan kita bahas adalah Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da' wad Dawa karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa kita mengangkat kitab ini? Ada beberapa hal yang perlu kita pahami bersama. Kitab ini adalah sebuah kitab yang luar biasa. Banyak takdir yang diberikan oleh para ulama tentang kitab ini. Kitab yang merupakan salah satu yang dalam tanda petik lah yang wajib di sini dalam arti keniscayaan diketahui oleh manusia, terutama para anak-anak muda, karena berhubungan dengan masalah penyakit. Dan penyakit yang dimaksud di sini adalah tidak saja pada penyakit-penyakit fisik sebagaimana yang dijelaskan nanti penyembuhannya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Dan juga tentu yang lebih utama adalah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa yang membuat manusia itu tidak bisa menikmati kehidupan dengan takdir yang Allah berikan kepadanya. Banyak harta, dia susah. Ada pekerjaan, dia mengeluh. Tak ada harta, dia susah. Tak ada pekerjaan, dia juga mengeluh. Banyak temannya, dia susah. Tak ada teman, dia kesepian dan mengeluh. Pokoknya semua takdir yang Allah berikan kepadanya tak ada yang ideal. Tak ada yang ideal. Dan itu menghinggapi banyak manusia seperti itu. Selalu tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal seorang manusia diciptakan Allah di muka bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus bisa hidup dalam ujian itu dan tetap dalam gelombang kejiwaan yang stabil. Dia bisa menikmati hidup sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sifat manusia begitu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazu'a, wa idza massahu khairu manu'a. Itu sifat manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu tercipta suka mengeluh, tak pernah merasa puas dengan keadaannya, tak pernah merasa puas dengan keadaan yang Allah berikan, Allah takdirkan kepadanya. Idza massahu syarru jazu'a, kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak mengenakkan, kan begitu, suatu keburukan, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau diberikan kepadanya harta, diberikan kepadanya kekuasaan, diberikan kepadanya kedudukan, dia
tidak mau berbagi. Dia tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Oleh sebab itulah pada level manapun kita diciptakan, tetap saja ada ketidaknyamanan itu. Kecuali orang-orang yang memiliki karakter sebagaimana yang disebutkan pada surah Al-Ma'arij itu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Orang-orang yang salat, orang-orang yang mau yang salatnya itu daim, salatnya itu konsisten, salatnya itu baik, kemudian orang yang mau memberikan hartanya, kemudian orang yang mempercayai hari kiamat, orang yang merasa tidak aman hidup di muka bumi ini bukan adalah tempat ideal baginya, bukan idamannya, orang yang bisa menjaga hawa nafsunya, syahwatnya, dan seterusnya. Itu dijelaskan pada surah Al-Ma'arij. Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung untuk berbuat buruk, cenderung untuk berlebih-lebihan. Itu karakter hawa nafsu itu. Diberikan kepadanya satu gunung Uhud, dia minta gunung Uhud berikutnya. Satu emas Allah karuniakan kepadanya kekayaannya, melimpah ruah satu gunung Uhud kata Nabi, maka dia menginginkan satu gunung lagi, Uhud lagi, dapatnya 2 minta 3 itu. Enggak ada puasnya sehingga tanah menyumpal di mulutnya. Barulah selesai semuanya. Itulah karakter manusia. Kebanyakan manusia, kecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bisa merasa puas dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dia berburuk sangka kepada Allah. Dan akhirnya dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Matanya selalu memandang ke depan, tidak pernah melihat ke bawah, ke dirinya. Tapi selalu melihat kepada orang lain, kesuksesan orang lain. Tapi dia tidak berpikir tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Akhirnya sekali lagi dia tidak bisa hayatus sa'adah. Dia tidak bisa hidup berbahagia. Kecenderungan nafsu itu untuk berlebih-lebihan itulah yang membuat manusia ketika dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia melanggar titah Allah Subhanahu wa taala. Dia melampaui hukum-hukum yang telah Allah berikan, Allah tetapkan. Padahal sesungguhnya ketika dia mengikuti hukum-hukum Allah itu adalah kemaslahatan untuk dia. Karena syariat itu sesungguhnya adalah nikmat dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan, "Wa asba'u 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Allah telah mencukupkan bagi mereka nikmat zahir dan nikmat batin. Dan Allah katakan juga syariat sebagai nikmat itu, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Jadi dinul Islam itu adalah nikmat Allah. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun dari syariat Islam itu nikmat Allah. Kalau kita mengambil syariat itu pada diri kita, sesungguhnya kita mengambil nikmat, mengambil maslahat. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengambil untuk diri kita, kita sedang menoreh-noreh diri kita, membuat-buat luka pada diri kita. Begitulah orang-orang yang tidak mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tubuh kita ini butuh makanan, butuh nutrisi, butuh gizi dan sebagainya, begitu juga perkara-perkara batin itu. Dan yang bisa menyembuhkan itu, menyuburkan itu, membahagiakan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia ketika dia berlari kencang mencari dunia, maka dia akan semakin jauh dari apa yang diinginkannya. Karena memang dunia itu seperti orang minum air laut. Semakin diminumnya, semakin dahaga. Begitulah dunia. Semakin kencang kita berlari mencari dunia, semakin dahaga kita kepada dunia, karena terbuka bagi kita. Ini kan kita level pergaulan kita kan di kelas menengah ke bawah. Iya kan? Maka yang kita inginkan, apa yang diinginkan orang kelas menengah ke bawah. Coba kita di high class, kita akan melihat luar biasa lagi, proyek-proyek dan sebagainya. Yang makin tajam nafsu kita. Makin ingin kita
berlari kencang. Begitulah kehidupan itu. Dan akhirnya semua itu menjadikan penyakit bagi diri manusia. Dan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi menulis kitab ini. Pertanyaan dari salah seorang sail yang bertanya kepadanya bahwasanya dia punya penyakit. Dan dia khawatir penyakitnya itu akan membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita baca nanti muqaddimah kitab ini ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Kita fokus dulu pada muqaddimah ini ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat hawa nafsu manusia. Sifat hawa nafsu manusia. Karena itulah maka orang yang bisa memanage hawa nafsunya, dan siapapun tidak akan pernah bisa memanage hawa nafsunya dengan logikanya, tidak akan bisa. Yang bisa memanage itu adalah syariat. Syariat Allah lah yang bisa memanage itu. Kadang-kadang memang kita dihadapkan pada sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu, menyenangkan sekali bagi hawa nafsu. Tetapi apa yang menyenangkan bagi hawa nafsu itu, ketika itu di luar batasan hududus syariah, batasan syariat, sesungguhnya itu adalah penyakit. Awalnya nikmat. Seperti orang minum susu yang dibubuhi racun. Nikmat memang. Manis, lemak, kan begitu. Tapi akhirnya lama-kelamaan racun itu akan bekerja pada dirinya dan akan menghancurkan jiwanya. Akan menghancurkan jiwanya. Itulah orang yang cenderung kepada hawa nafsu itu. Awalnya memang indah memang. Tapi akhirnya akan menghimpit dirinya. Ya. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecenderungan-kecenderungan itulah yang membuat manusia memiliki penyakit pada jiwanya. Karena setiap kita manusia ini kan punya hawa nafsu. Punya hawa nafsu. Oleh sebab itulah semua kita ini sangat memungkinkan punya penyakit. Tapi berbeda-beda penyakitnya. Ada penyakitnya, penyakit yang sangat parah dan luar biasa sekali. Dan itu kalau dia tidak bertaubat, tidak akan bisa, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Penyakit syirik. Syirik tersemat di dalam hatinya. Apakah itu mensyirikatkan Allah dalam hal rububiyah? Apatah lagi dalam uluhiyah dan juga dalam asma wa sifat Allah. Syirik pada rububiyah ini banyak terjadi tengah-tengah manusia. Banyak terjadi. Padahal kita kan meyakini pada tauhid rububiyah itu Allah yang menciptakan semesta ini. Pencipta itu Allah. Mudabbir itu Allah. Yang mengatur takdir kita, rezeki kita, hidup dan mati kita Allah. Tapi banyak orang yang bergantung kepada manusia. Dia menggantungkan harapannya sepenuh hati, rezekinya kepada manusia, kepada bosnya, kepada taukenya, kepada sianu dan sianu. Dia menggantungkan di situ. Dia tidak beranggapan dan tidak meyakini bahwanya sianu taukenya itu, sianu itu adalah sebab. Ketika Allah memberikan rezeki kepadanya, oleh sebab itu dia menuhankan mereka. Dalam tanda petik kadang-kadang ya, menuhankannya. Kenapa dikatakan menuhankan mereka? Karena bos-bos itu mungkin memberikan hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat, lalu dia mematuhinya itu. Sedikit pun tidak ada perlawanan dalam dirinya, dalam batinnya. Sedikit pun tidak ada. Dia patuh saja. Sami'na wa ata'na. Ketika dihadirkan kepadanya, diperintahkan kepadanya untuk melakukan maksiat. Tanpa ada sedikit pun keraguan, tanpa ada sedikit pun rasa berdosa dan sebagainya. Demikian juga wal mudabbir, yang mengatur takdir manusia itu kan Allah, mengatur semesta ini Allah, tapi dia bergantung kepada manusia. Bergantung kepada manusia. Dan juga ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan masalah keyakinan pada pengaturan, penciptaan dan pemilik semesta itu. Yang paling banyak lagi adalah kesyirikan pada ubudiyah. Itu penyakit yang luar biasa ini. Apalagi kita, sebahagian masyarakat kita yang memiliki tradisi-tradisi dari nenek moyang dulu, yang bukan beragama Islam.
tradisi-tradisi animisme, dinamisme, politeisme, dan isme-isme yang lain. Itu berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan keyakinan, berhubungan dengan ritual-ritual. Tapi mereka tetap melakukannya, padahal mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensi syahadatain itu tidak muncul pada diri mereka. Buktinya mereka masih melakukan ibadah-ibadah di luar Islam. Ya. Padahal kita tidak boleh beribadah, melakukan ibadah kecuali apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kamu kepada Allah, jangan serikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itulah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia atau saudara-saudara kita sebagai sesama manusia, banyak yang terjebak di sini, dan itu penyakit yang sangat besar yang harus diobati. Dan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kejahilan, ketidaktahuan, dan kejahilan itu nanti juga akan dijelaskan Syekh Ibnu Qayyim adalah sebuah penyakit. Tidak tahu itu penyakit, dan obatnya itu belajar. Kalau ada orang tidak tahu dan dia terus mengelola ketidaktahuannya, itu artinya dia mengelola penyakitnya. Dia membiarkan penyakit itu. Karena tidak tahu itu adalah satu penyakit yang banyak menggelincirkan orang. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tergelincir dalam pensyirikatan pada ubudiyah itu, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa sederhananya beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Itu disebabkan ketidaktahuan mereka. Bagi mereka cukuplah beribadah, cukuplah yang dikatakan seorang muslim itu meyakini Allah itu pencipta semesta. Selesai. Makanya diterjemahkanlah la ilaha illallah itu tak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan tak ada yang hak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah bertuhan kepada Allah, sudah selesai itu. Walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka menyembah patung, walaupun mereka ikut ritual-ritual non-muslim, ikut ritual-ritual non-muslim. Ritual yang dimaksud situ adalah bahagian dari ibadah mereka. Nah, ini yang berbahaya, ikhwah. Itu penyakit yang sangat besar. Dan itu membelenggu manusia. Ketika penyakit itu ada, maka semuanya turunan-turunannya akan hadir di situ. Akan hadir. Ada penyakit-penyakit hati yang lain. Ada orang yang selamat dari penyakit kesyirikan. Selamat dari penyakit kesyirikan. Tapi ada penyakit yang lain. Karena dia diberikan Allah nikmat berlebih dari orang lain, maka dia takabur, sombong. Diberikan ilmu lebih banyak sama dia, maka dia sombong, menganggap orang yang tidak tahu itu sebelah mata. Kan begitu? Tapi dibiarkannya orang tidak tahu, tidak mau dia mengajari, kan begitu. Ada juga karena disebabkan oleh kedudukannya, pangkatnya. Maka dia ketika ada orang-orang yang tidak memiliki pangkat, sepele dia melihat. Ada penyakit yang begitu. Atau dia diberikan karunia berlebih dari orang tentang harta, dengan itu dia menyombongkan diri. Nah, jadi ikhwah, ini penyakit. Itu namanya penyakit kibria. Ada lagi penyakit kesombongan, yaitu batarul haq, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tawadhu. Sudah dihadirkan kepadanya dalil-dalil yang disepakati oleh kaum muslimin, Al-Quran, Sunnah, apa yang dipahami oleh para sahabat, tabi'an dan tabi'ut tabi'an, tapi dia tidak mau bergeming. Bukan disebabkan karena ilmu, disebabkan karena kesombongan. Ini juga berbahaya, ikhwah. Kita sebagai seorang mukmin tunduk dan patuh kepada apa yang Allah syariatkan. Qala Allah Ta'ala wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman kita terhadap itu benar dengan standar. Karena begitulah para sahabat, para tabi'in, para ulama kita memahaminya. Generasi-generasi awal. Jadi sifat ketawaduan itu adalah menerima kebenaran. Jadi ada orang dalam hal itu penyakitnya. Ada tidak ria. Ada yang lain tak ada penyakit itu mungkin, tapi ria. Ingin eksis. Kemana-mana ingin eksis. Iya kan? Narsisme.
Ya kan? Narsisme. Jadi ini pada hari ini banyak menggerogoti manusia. Banyak menggerogoti, ingin tampil di mana katakannya lebih banyak dikenal oleh orang. Padahal itu bukan ukuran standar kemuliaan seseorang, tidak. Bahkan banyak orang-orang yang tak dikenal di bumi ini tapi sangat dikenal di langit. Itu kan diantaranya siapa namanya? Uwais Al-Qarni, ya mukhadram, ya kan? Seorang tabi'in. Dia hidup di zaman Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, namanya mukhadram. Dia sangat dikenal di langit tapi tak dikenal orang di bumi. Karena dia adalah seorang yang tidak menunjukkan dirinya, tapi asalkan berdoa dia diistijabah oleh Allah. Makanya Nabi menyuruh Umar ibn al-Khattab untuk meminta doakan kepada Uwais Al-Qarni. Itu bukan menurunkan derajat Umar, tidak, tapi menegaskan tentang apa? Tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni, orang yang tak dikenal. Iya. Jadi tak perlu kita eksis sekali, tapi yang penting kita eksis di langit, jangan di bumi. Ada penyakit-penyakit seperti ini, muncul apa? Muncul ria. Muncul ria, apapun dilakukannya ditunjukkan ke depan. Dia sholat malam, cerek. Ini Ustaz kan memotivasi orang sholat malam. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi khawatir kita ada syaitan yang menggodanya. Iya kan? Sampai depan Ka'bah, cerek. Kan begitu kan? Itu Ustaz kan memotivasi orang supaya datang ke tanah suci. Alhamdulillah. Tapi hati-hati, ada syaitan yang menggoda. Sedang memasak masakan enak, iya kan? Begini-gini kualinya, cerek. Kan begitu kan? Eksis. Nah, dan itu berbahaya, ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu penyakit-penyakit sebenarnya dalam diri manusia. Ada orang yang selamat dari itu. Dia tidak narsisme, tapi muncul penyakit yang lain. Penyakit apa itu? Suudzon aja kepada orang. Ada yang begitu lagi. Macam penyakit manusia ini. Itulah dengan tazkiyatun nufus yang akan kita sembuhkan. Ya. Ada selain suudzon, ada husnuzon aja. Ini pun juga berbahaya juga, ini husnuzon semuanya. Bisa bermasalah juga ya. Nah, jadi husnuzon juga mesti pada tempatnya juga. Bisa menjadi penyakit. Udah jelas ya nampaknya, mohon maaf. Ada laki-laki yang bukan mahram dengan wanita masuk dalam kamar sama-sama muda. Kan husnuzon juga kita, karena enggak nampaknya. Iya, kita memang tidak boleh menuduhnya berzina memang. Tapi itu sudah haram. Karena itu berkhalwat. Berkhalwat itu haram hukumnya. Nah ini, seperti itu. Jadi itu juga penyakit. Oleh sebab itu maka kita dibangun di atas kecerdasan, yaitu kemuadalahan. Artinya apa namanya itu? Setimbangan dalam hal itu. Ada tidak seperti itu, ada penyakit-penyakit yang lain lagi dari penyakit-penyakit hati manusia. Dan semuanya itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala punya efek negatif kepada manusia dan itu harus disembuhkan. Ada orang sukanya bercakap aja tapi tak mau mengamalkan. Nah, itu bahaya itu. Iya, ini para ustadz-ustadz ini jangan bercakap aja pandai kan, mengamalkan tidak. Itu penyakit itu. Itu penyakit. Karena seyogyanya orang yang paling pertama mengamalkan itu adalah orang yang mencakapkannya. Walaupun tidak menjadi syarat untuk menyampaikan, tapi seyogyanya begitu. Seyogyanya begitu. Jadi itu penyakit-penyakit yang ada pada manusia. Dan karena itulah semua kita melihat pada diri kita yang masing-masing, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Seyogyanya itu tidak ada di dalam diri kita. Bagaimana caranya? Itu riyadhah. Kita latihan. Bagaimana latihannya? Ikuti semua syariat. Semua yang wajib-wajib itu kita lakukan. Ikhlas karena Allah. Baru tambah amal-amal sunat. Itu akan memproteksi kita. Dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Akan membimbing kita ibadah kita itu. Ibadah itu akan mentazkiyah diri kita. Salat itu akan membersihkan dosa-dosa kita. Maka penyakitnya berkurang. Zakat itu membersihkan dosa-dosa kita. Membersihkan hati kita. Maka penyakitnya berkurang. Zikir itu membersihkan. Wudu itu membersihkan. Dan seterusnya. Akhirnya apa? Orang yang banyak ibadahnya sesuai dengan syariah. Sesuai dengan sunnah Rasulullah.
ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, itu akan berubah manusia itu, akan berubah. Maka semakin banyak ibadah yang seperti itu, maka semakin baiklah dosa, semakin baiklah dirinya. Maka orientasi hidupnya pun akan berbeda. Iya. Maka Allah berikan baginya furqan. Allah berikan furqan kepadanya. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Akhirnya seiring usia menambah, ibadah semakin bertambah, maka kecerdasannya juga, kecerdasan spiritualnya juga semakin banyak, semakin tinggi. Baik. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini relatif diterima oleh semua kalangan mazhab, dari mazhab manapun. Baik dilihat dari firaq al-i'tiqadiyah maupun juga dari mazhab-mazhab fiqhiyah. Kalangan Maturidiyah, kalangan Asy'ariyah ini menerima karya-karya Ibnu Qayyim seperti I'lamul Muwaqqi'in, seperti Ad-Da' wad-Dawa, ini diterima oleh banyak kalangan. Banyak kalangan. Dan beliau ini adalah seorang ulama yang sangat terkenal. Di antara murid yang paling dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sehingga ada ungkapan bahwasanya kalaulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan karya-karya yang begitu banyak, yang luar biasa, cukuplah dia hanya meninggalkan Ibnu Qayyim sebagai muridnya, itu sudah menunjukkan betapa luar biasanya ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliaulah orang yang paling dekat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan Syekhul Islam dipenjara, dia pun dipenjara juga. Kapan dia keluar dari penjara? Ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat. Syekhul Islam kan wafatnya di penjara. Lalu disitulah dia dilepaskan. Dan dia memiliki murid yang cukup banyak. Dan pemikirannya itu dibaca oleh para ulama-ulama di zamannya dan juga di zaman setelahnya. Sedikit dengan pujian para ulama kepadanya ya. Misalnya, ini murid beliau langsung, Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, beliau, yakni Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adalah orang yang bertafakuh dalam madhab. Dia memahami madhab. Tidak saja mazhab Hanabilah, tapi juga mazhab-mazhab yang lain. Dia menguasai tentang kaidah-kaidah dalam berfatwa. Dan dia orang yang dimintai fatwa oleh manusia pada zamannya. Tidak saja orang-orang awam, tetapi juga orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dia konsisten, kata Ibnu Rajab ya, menyertai Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dan menguasai berbagai disiplin ilmu ya, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan luar biasa sekali keilmuannya ya. Tidak saja ilmunya yang bahrul ulum, tabahur begitu, melaut begitu ya. Kecerdasannya dia seorang yang jenius, tapi seorang yang sangat konsisten. Memperjuangkan akidah salafus salih itu. Sangat konsisten. Bahkan pada zamannya tidak ada orang, walaupun raja yang meninggal, walaupun kibar ulama yang meninggal pada zaman itu, tidak ada yang melebihi banyaknya orang yang ikut mengkebumikan, menghadiri pemakaman mayat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua badan itu habis tumpah. Tumpah semuanya. Dan dia bukan tinggal di kota kecil, di kota besar, di pusat kota tinggal dia. Semua orang yang tidak sependapat dengannya dan apalagi orang yang sependapat dengan semua tumpah ruah. Itu menunjukkan apa? Ini sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah orang yang tidak memiliki ilmu dan sebagainya. Pada ini sudah cukup untuk membuktikan bagaimana besarnya beliau keilmuannya. Dan muridnya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ketika Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga di Damaskus, begitu juga nanti. Karena yang ulama-ulama besar. Karena di zaman dulu memang begitu, kalau ada ulama yang wafat, itu para murid dan orang-orang dari berbagai lapisan ikut mengkebumikan. Tidak seperti sekarang kan?
Kalau yang meninggal itu adalah orang-orang kaya, baru ramai orang datang. Tapi kalau orang soleh dia, apalagi miskin, itu sedikit orang yang datang. Walaupun dia alim, kan begitu. Jadi memang dunia kita sudah terbalik ya. Dan kita memang sudah mendekat-dekati akhir zaman. Oleh sebab itu masing-masing siap-siap dirilah terhadap syubhat-syubhat yang begitu banyak, tantangan-tantangan yang begitu banyak. Kemudian beliau juga mengatakan dia memiliki pengetahuan tentang tafsir. Memang kalau kita bacalah karya-karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi seperti Miftah Daris Sa'adah, kita lihat, dan itu dikumpulkan. Ada ulama yang mengumpulkan karya-karya beliau itu dalam kitab Tafsir Al-Qayyim. Coba kita lihat Tafsir Al-Qayyim itu. Memang dalam Tafsir Al-Qayyim itu tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan. Karena dia memang dikumpulkan dari buku-buku Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mungkin sudah diterjemah kitab itu ya, wallahu taala alam bissawab. Tapi kitab itu bagus sekali. Tatkala dia menguraikan surah Al-Fatihah saja, Masya Allah, luar biasanya. Menguraikan ihdinas siratal mustaqim, Masya Allah, luar biasa. Coba antum bacalah itu, bagaimana dia menjelaskan tentang ihdinas siratal mustaqim, apa yang dimaksud dengan hidayah. Baik. Kemudian juga Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, itu bermadzhab Syafi'i. Dia murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga termasuk murid Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Katsir kan pengarang kitab tafsir. Ya kan, tafsir yang paling mu'tabar, yang berdasarkan periwayatan atau tafsir bil ma'sur disebut, itu tafsir Ibnu Katsir. Setelah tafsir At-Tabari terlalu panjang, kan begitu, ada tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir. Itu murid beliau itu. Dan Ibnu Katsir ini adalah orang yang sangat yang sangat mendukung pendapat Imam Syafi'i dalam banyak hal, dan dia memang bermadzhab Syafi'i dalam fikih, termasuk dalam masalah menghadiah-hadiahkan pahala, itu dia mengikuti Imam Syafi'i. Kemudian ikhwah yang rahmati Allah, apa kata beliau Ibnu Katsir ya? Dia mendengarkan hadis. Jadi Ibnu Qayyim itu orang yang sangat suka mendengarkan hadis Nabi. Jadi belajar ilmu hadis, belajar tentang sanad, belajar tentang matan. Sibuk dengan ilmu, kehidupannya hanya dengan ilmu. Malam ilmu, siang ilmu, pagi, sore, itu dengan ilmu. Dengan membaca, belajar, menelaah, menulis. Kerja beliau. Dan dia seorang ahli ibadah. Ya, seorang yang ahli ibadah. Memang begitu biasanya. Kalau ilmu yang dibarokahi itu seiring dengan kedekatannya kepada Allah. Tapi kalau ilmu yang tak dibarokahi itu, semakin banyak ilmunya, semakin jauh dari ibadah. Semakin jauh dari Allah. Lihatlah kalau orang-orang yang belajar banyak tentang ilmu-ilmu kalam, iya kan? Apalagi belajar filsafat, itu biasa, yang tidak semua memang, tapi biasanya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ikhwah yang mati Allah Subhanahu wa taala, dia mengambil ilmu berlimpah darinya, ya. Ketika Syekhul Islam itu berada di Mesir, dia menyertai Syekhul Islam ya sampai wafat. Dia mengambil ilmu yang melimpah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir juga belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Ibnu Nasir Ad-Dimashqi mengatakan, dia memiliki berbagai macam disiplin ilmu. Maka semua disiplin ilmu yang dibutuhkan sebagai seorang ulama itu ada pada Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini tokoh nanti yang akan kita baca kitab karyanya. Kemudian Az-Zahabi ini seorang bermadzhab Syafi'i ahlul hadis. Itu ahlul hadis. Beliau juga mengatakan ya, dan ini murid juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid juga dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dia mengatakan dia menaruh perhatian terhadap hadis yang begitu besar, terhadap matan hadis, rijal hadis. Ibnu Qayyim menyibukkan diri dengan fikih, menerangkannya dengan bagus, juga dalam bidang ilmu nahwu, mendalaminya dalam ilmu usul. Ya, baik dalam usuluddin maupun pada usul fiqh. Dia menguasai. Imam Asy-Syaukani itu pengarang kitab Nailul Awtar. Apa kata beliau? Dia menguasai berbagai macam ilmu, mengungguli orang-orang yang masyhur pada zamannya dari berbagai penjuru dunia, memiliki pengetahuan yang luas tentang pendapat-pendapat salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama mazhab. Az-Zura'i mengatakan,
tidak ada di bawah kolong langit ini orang yang lebih luas ilmunya daripadanya pada zaman beliau. Dia mengajar di As-Sadariyah dan memimpin Al-Jauziyah dalam waktu yang cukup lama serta menulis dengan tangannya karya-karya yang cukup banyak jumlahnya. Kemudian Nasiruddin Asy-Syafi'i itu mengatakan dia adalah Syekh Al-Allamah Syamsuddin. Memang namanya dia Syamsuddin, salah satu dari ahli tahqiq, tokoh pengarang ahli tafsir yang jarang ditemui tandingannya. Memiliki karya-karya yang bagus berkenaan dengan ilmu-ilmu syariat dan hakikat. Dia banyak menulis tentang masalah tazkiyatun nufus, tentang bagaimana menyucikan jiwa. Begitulah para ulama-ulama dulu. Makanya salah satu buah dari ilmu, kebarokahan ilmu itu adalah ketika seseorang itu menguasai tentang tazkiyatun nufus. Jago pun dia dalam ilmu fikih, dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, badi', bayan dan sebagainya. Dalam bidang masalahnya akidah. Tapi kalau dia tidak memiliki tazkiyatun nufus, ada sesuatu yang kurang pada seorang ulama itu. Ada sesuatu yang kurang. Oleh sebab itulah tazkiyatun nufus ini puncak dari keilmuan sesungguhnya. Karena dia sudah bicara tentang masalah kebersihan hati, masalah jiwa, masalah tawadhu dan seterusnya. Baik. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi, kemudian bagaimana dengan kitab ini? Kitab ini diberi nama dengan berbagai nama, tapi sesungguhnya yang beri nama itu bukan Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi sebenarnya ya, tapi dari ulama-ulama generasi belakangan ya. Muqaddimah Al-Halabiyah, saya bacakan sedikit dalam terjemahan ya. Ibnu Qayyim tidak pernah memberi judul karya ini dengan salah satu dari kedua judul tersebut, Ad-Da' wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Sebagaimana dijelaskan dalam muqaddimah beliau, kedua judul tersebut diberikan untuk sebuah karya yang sama. Kadang-kadang orang ada kesalahan ya, bahkan bukan orang awam, para ulama juga. Mereka anggap kitab Ad-Da' wad-Dawa ini berbeda dengan Al-Jawabul Kafi. Pada satu kitab. Satu kitab ini ya. Bukan dua kitab. Kitab ini sudah diterbitkan di banyak penerbit ya. Banyak penerbit dan ini termasuk buku yang masyhur di kalangan para ulama. Kitab ini. Dan pembahasannya nanti insyaallah kita akan bisa menikmatinya dan mengamalkannya. Bagaimana motivasi yang diberikan oleh beliau kepada orang yang bertanya, dan orang yang bertanya itu sesungguhnya tidak butuh jawaban yang begini panjang sebenarnya. Kan biasanya kalau kita kan menjawabkan tak apa, ini satu kitab dijawabnya. Itulah pemurahnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kadang-kadang kan para ustadz kan kalau ditanyakan cukup ini halal, haram kan begitu. Kalau dia tidak, sampai satu buku dia menjawabnya karena memang penting dan berfaedah bagi generasi berikutnya. Karena persoalan orang yang bertanya ini nanti adalah persoalan semua kita. Persoalan ustadz, persoalan dai, orang awam, orang miskin, orang kaya, orang terpandang tidak. Karena itu tadi semua kita sangat memungkinkan memiliki penyakit pada batin. Iya. Penyakit pada batin. Oleh sebab itulah, maka semua kita membutuhkan ini. Dan betapa banyak orang yang frustasi dalam hidup. Frustasi dalam hidup disebabkan oleh penyakit. Apakah penyakit fisik atau penyakit fisikisnya, kejiwaannya. Akhirnya dia kehilangan semangat untuk hidup. Dan insya Allah, Syaikhul Islam Ibnu Qayyim nanti akan kita baca ya, itu menjelaskan bagaimana sesungguhnya hidup ini dengan cobaan-cobaan itu. Dan yang paling penting bagi kita semua adalah jangan pernah merasa dunia ini adalah tempat yang aman. Jangan pernah merasa seperti itu. Karena itulah Allah memberikan banyak cobaan kepada orang yang beriman. Kenapa? Agar dia tidak mencintai dunia ini. Agar dia tidak terlalu mencintai dunia ini. Usahakan terlalu, mencintai dia tidak. Agar dia yakin dunia ini bukan tempat dia, bukan tempat ideal. Di sini penuh onak dan duri yang tidak mengenakkan. Maka janganlah dia menikmati. Siapa yang menjadikan dunia itu surganya dalam pengertian hawa nafsu,
maka sesungguhnya dia akan mendapat akhiratnya adalah nerakanya. Tapi sebaliknya, siapa yang menjadikan dunia ini seakan-akan ada nerakanya, maka dia akan menjadikan akhiratnya sebagai surganya. Tentu ada penjelasan-penjelasan di situ ya. Jadi itu kata-kata global saja yang dijelaskan di situ. Itu nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Qayyim. Baik, itu sebagai muqaddimah dari kitab ini. Insyaallah kita akan sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan, dan sama-sama beramal. Termasuk ustadznya juga. Ya. Saya ada mendengarkan ceramah dari, tentunya di YouTube lah ya. Di YouTube dari Syekh Abdul Razak Al-Badar yang membahas tentang kitab ini. Luar biasa. Kita tersentuh mendengarkannya. Tapi saya tak yakin bisa menjelaskan kepada antum tersentuh. Tapi kalau saya mendengarkan penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badar itu, dari penjelasan kitab ini, yang banyak serinya itu, ya, Masya Allah, memang dalam bahasa Arab memang. Kalau antum ingin mendengar, pelankan sedikit dia, dengarkan bagus-bagus, insya Allah. Antum bisa dengarkan bahasa Arabnya, kalau terjemahnya belum tahu. Kan? Ya, mungkin ada ustaz-ustaz kita yang lain yang juga sudah membahas kitab ini. Dan kitab ini juga udah banyak yang mentalkhisnya, meringkasnya ya. Tapi kita baca nanti insya Allah, mudah-mudahan dengan syarahnya seukuran kemampuan kita untuk menjelaskan, untuk kita amalkan bersama agar kita semakin semakin kaya dengan dalam hati, semakin sehat, semakin bersih, dan semakin tahu kita mana jalan hidup kita. Baik. Iya, hari ini kan kita mendekati perayaan-perayaan besar dalam agama lain, kan begitu, di luar Islam. Saya tidak spesifik menjawabnya, tapi kaidah-kaidah. Karena ini sudah ada penjelasan dari MUI, ya, dari surat edarannya, kemudian juga ada beberapa penjelasan para ulama tentang hal ini. Ini sudah masyhur ya, di kalangan para ulama. Tapi ada satu kaidah bagi kita. Satu kaidah. Di dalam Islam, usahakan kita mengikuti acara dan perayaan-perayaan ibadah orang lain. Tasyabuh aja nggak boleh. Tahu tasyabuh, Pak? Tasyabuh itu menyerupai. Menyerupai orang kafir aja nggak boleh. Yang menjadi itu style mereka. Mohon maaf lah yang belum berjenggot ya. Ya. Kenapa kita disunnahkan ini? Pada awalnya. Karena di zaman dulu orang-orang Majusi itu memelihara kumis. Mencukur jenggotnya. Maka Nabi menyuruh amful liha wa qassus syawarib wa khaliful yahud wa khaliful majus. Potong kumis, pediarkan jenggot, iya kan? Selisih orang Majusi. Itu. Tapi hari ini kan udah semua ustaz pakai jenggot, semua orang pakai jenggot. Iya, tapi awalnya begitu memang. Ilatnya bukan karena menyelisihi saja, memang ada sunnahnya kan begitu ya. Baik. Begitu dalam berpakaian juga begitu. Kalau itu pakaian memang pakaian khusus orang non-muslim, nggak boleh dipakai. Pakaian khusus mereka, ibadah mereka, atau pendeta-pendeta mereka nggak boleh kita pakai. Simbol-simbol mereka nggak boleh kita gantungkan di leher kita. Kita pampang di rumah kita, nggak boleh. Nggak boleh. Itu tasyabuh dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, orang Majusi. Tidak boleh kita tasyabuh. Ucapan-ucapan salam misalnya. Salam itu dalam Islam ibadah. Salam itu ibadah. Bahkan kita bahas kemarin ya di As-Sakinah ya kan. Di antara syarat yang ke-12 itu kan apa itu, tidak boleh mendoakan orang non-muslim. Ya, tak boleh mendoakan apa? Mendoakan keampunannya, rahmat dari Allah, jauh dari azab neraka, itu nggak boleh. Keampunan, rahmat nggak boleh. Kecuali masalah-masalah dunia. Zadakallahu malan, semoga Allah menambah hartamu banyak, itu boleh. Ya zadakallahu auladan, bertambah banyak anakmu. Kan gitu kan boleh. Urusan dunia. Itu menurut Imam An-Nawawi. Tapi kalau dalam masalah ibadah jangan. Dan ini berhubungan dengan ibadah. Ada kaitnya dengan ibadah, ta'alluqnya dengan ibadah. Ada munasabahnya dengan ibadah, dengan keyakinan. Kita kan tidak mengakui bahwasanya Isa itu kan anak Tuhan. Tapi mereka mengakui itu dan lahirnya 25 Desember. Dan maksudnya tidak boleh.
Dan Nabi kita SAW di zaman beliau itu banyak orang Yahudi, banyak orang Nasrani, ya kan? Banyak Nasrani, tapi Nabi nggak pernah menyampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullah, mengucapkan selamat hari Natal, nggak ada. Ikutan kita ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Nabi kurang toleransi? Toleransi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Prototipe ideal kita siapa yang paling toleransi? Nabi kita. Toleransi Nabi. Bahkan dibuat kesepakatan dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi tidak membatalkan perjanjian itu, tidak berkhianat mereka, ya mereka tetap di Madinah kan. Tapi karena berkhianat maka diperangi. Karena mereka bersekongkol dengan orang Quraisy dalam perang Khandaq dan beberapa perangan yang lain, memerangi kaum muslim, maka mereka diperangi. Kalau tidak, aman mereka di Madinah. Iya kan, aman mereka. Sangat toleransi Nabi, berdagang dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, saling meminjam dengan mereka. Bahkan dalam peperangan pun mereka diajak untuk mempertahankan kota Madinah. Karena begitu isi perjanjian kan, mereka damai, nggak ada. Tapi karena mereka dikhianati, begitupun Nabi tidak mengatakan selamat hari Natal dan sebagainya, pakai baju apa sinterklas, tidak ada Nabi begitu. Bahkan Nabi mengatakan khaliful Yahud, khaliful. Kenapa kita sholat tidak boleh ketika tahiyat itu begini? Menekan dua jari kita ketika tahiyatul itu begini. Kenapa? Karena orang Yahudi membaca Torahnya begitu. Sholat mereka juga begitu. Iya kan? Maka dilarang kita, maka diletakkan tangan itu saat itu. Menyelisih Yahudi. Tak boleh. Jadi oleh sebab itulah, apatah lagi kalau mengikuti acaranya sampai ke gereja itu udah di luar batas itu. Udah luar batas. Itu bukan toleransi lagi. Sangat berbahaya pada akidahnya. Setan tuh banyak. Taruhlah dia bisa hanya sedikit pun tidak ada kekagumannya, tapi akhirnya apa? Ketika dia ikut nyanyi di situ, suara yang bergelombang dan sebagainya, tersentuh hatinya dan sebagainya, datang syaitan. Apa yang terjadi? Dia syirik di situ. Itu berbahaya sekali. Iya. Maka perlu saddu dzari'ah, menutup pintu jalan terhadap kekufuran. Usahalah dia sependapat dengan kita tentang tasyabut, tapi itu sudah berbahaya sekali. Kalaupun kita mengucapkan salam, apa yang dilakukan Nabi salam kepada Heraklius? Assalamu ala manittaba'al huda. Kalaupun mengucapkan salam, maka selamatlah bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Ucapkan Assalamu ala manittaba'al huda. Saya dulu ketika mengajar dalam satu universitas yang di situ banyak sekali ragam agama, sama-sama dosen kan begitu. Ya kalau hari raya kita mereka mengucapkan luar biasa, luar sekali. Selamat hari raya minal aizin wal faizin, tahu mereka itu. Iya kan, taqabbalallahu minna wa minkum, kata mereka. Agar kita juga menjawab. Tapi tak saya jawab itu. Saya katakan assalamu ala manittaba'al huda. Ya kan? Paling-paling itu yang saya sebutkan. Atau urusan-urusan dunia lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kesehatan. Kan paling-paling itu urusan dunia. Kalau itu dibolehkan oleh Imam An-Nawawi. Zadakallahu malan. Allah menambah hartamu, Allah menambah istrimu, kan begitu. Allah menambah anakmu, kan begitu. Itu boleh. Tapi kalau yang itu nggak boleh. Baik. Jadi kita semua jaga anak-anak kita ya, jaga. Jangan ikut-ikut. Apapun yang menjadi tradisi mereka yang berhubungan dengan keyakinan agama, jangan lakukan. Gak layak seorang yang mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah melakukan itu. Tahan. Dan syubhat ini luar biasa. Ya, kita harus proteksilah diri kita masing-masing, keluarga dan anak kita. Semoga Allah memudahkan kita dan membantu kita untuk bisa tegak di atas agama ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.